Selamat sore. Halo, selamat sore Mas Gio. Selamat sore. Oke, Mas Gio, gimana kabar? Baik-baik, sehat-sehat ya? Baik, baik. Lumayan. Oke, Work from betul. home lah. Iya, karena dalam situasi seperti ini tuh kata sehat mahal sekali gitu Mas. Jadi sehat itu penting sekali Betul, nih. betul, betul. Oke, Mas Gio, Oke. saya mau share dulu nih ke teman-teman ya mengenai tema hari ini. Oke, saya mau ketik dulu di kolom komentar ya. Oke, Siap, siap. Mm-mm. oke. Eh, Mas Gio, saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung ya. Tadi udah Ya, sapa Mas Gio, terus ntar kita mau kenalin juga Renfix dan Mas Gio. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih sahabat-sahabat Renfix yang lagi udah bergabung sama kita. Nah, siap. sahabat Renfix, halo sahabat Renfix, jumpa lagi ya sama saya Didi Arianto di live Instagramnya Renfix. Nah, nanti dalam 90 menit ke depan kita akan berbincang-bincang santai bersama Mas Gio, yaitu manggil Bapak atau Mas nih? Mas Gio aja Mas ya, aja. karena Mas Gio tuh bersama Mas Gio 90 menit ke depan kita bakal bincang-bincang mengenai prospek bisnis coworking space pasca pandemi bersama bersama Mas Giovanni Mailoa, CEO Urban Space Indonesia. Kita bisa mulai sedikit Mas Gio. Sebelumnya sehat-sehat ya Mas Gio ya, kabar baik ya teman-teman Urban Space ya. 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 Mm-mm. Mas Gio, boleh dong kita ceritain sedikit nih, atau kita sapa-sapa dulu nih teman-teman sebentar yang udah bergabung nih ya. Boleh ya Mas Gio ya? Lumayan beberapa. Oke. Ya, nah ini udah ada teman-teman yang bergabung tuh ya. Oke, kita sambil menunggu. Nanti kita bakal buka sesi pertanyaan juga ya Mas Gio ya. Oke. Ya. Mas Gio, boleh diceritain sedikit nggak sih mengenai Urban Space itu, biar teman-teman sahabat Renfix dan teman-teman yang lain ini jauh lebih mengetahui Urban Space, lebih mengenal. Ayo Mas Gio, gimana Mas? Oke. Oke, jadi sebelumnya jelas ya, kedengeran ya. Betul, jelas sekali Mas Gio. Oke, jadi urban space itu ya coworking space yang mungkin di beberapa orang itu masih mungkin belum pernah dengar coworking space itu apa, tapi ya mungkin juga udah nggak asing lagi karena memang udah mulai menjamur ya di belakangan 2 tahun terakhir ini. Nah, Betul. jadi di Gading Serpong kita bisa lihat kira-kira ada ya udah sekitar ada 5 coworking space, di BSD juga udah mulai banyak, tapi memang trennya coworking space di daerah Tangerang sini agak sedikit berbeda dengan yang kita sering dengar co-hive, go-work, WeWork, itu beda ya. Betul. Kita coworking space-nya lebih ke arah yang lebih gimana ya, lebih community gitu loh. Jadi kita bukan sekedar menyewakan tempat, tapi kita lebih mengarah ke komunitas dan fasilitas yang jelasnya. Oke. Nah, bedanya kita dibanding dari yang lain itu kenapa kita ada hadir di sini dan yang memang lumayan berguna untuk klien kita dan juga warga sekitar adalah ya zaman sekarang itu udah nggak asing lagi, orang banyak yang pengen membuat startup ya, startup ataupun UMKM ya, apalagi sekarang banyak anak-anak di atau warga-warga di Gading Serpong yang lulus ataupun yang sudah kerja 5 tahun usaha sendiri gitu, yang tanda kutipnya gue nggak mau kerja sama orang gitu kan. Nah, jadi di situ kita membantu untuk memfasilitasi, memberikan tempat yang pasti dengan harga yang terjangkau ya, dan bisa bulanan. Jadi bedanya kalau misalkan ruko kan mahal ya, dan kita usaha yang pasti butuh cash flow. Jadi kalau langsung bayar sewa tempat di muka itu puluhan juta, itu yang jelas berat gitu. Jadi kita berikan untuk satu tim cuma 4 juta bahkan gitu kan, per bulan. Nah, di samping itu kita juga ada bantu memfasilitasi. Jadi ada beberapa rekan kita venture capital ataupun private equity ataupun mentor. Nah, dari situ kalau nggak kita sendiri yang turun tangan, kita membantu untuk anak-anak ini ataupun warga-warga sekitar yang memang membutuhkan itu mendapatkan fasilitas tersebut. Kadang networking itu sangat penting. Jadi itu yang kita membantu untuk bisa mendapatkan workshop dan lain-lain di daerah Tangerang. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta lagi. Gitu. Betul. Nah, menarik sekali ya mengenai tadi penjelasan dari Mas Gio tentang urban space itu sendiri. Tadi ngebahas soal mengenai komunitas, terus fasilitas menjadi sesuatu urban space ini hadir menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, Mas Gio bisa diceritain nggak
sih komunitas seperti apa sih yang memangnya terlibat atau yang sudah berjalan di Urban Space ini seperti itu. Lalu fasilitas apa sih yang memangnya ditawarkan gitu di Urban Space ini? Oke, kalau komunitas, pertama kita komunitas itu memang ada komunitas gaming. Kenapa? Karena salah satu perusahaan yang bisa dibilang medium lumayan besar, startup di tempat kita, itu dia berjalan di marketplace, tapi buat gadgets. Jadi dia jual gadget, dia jual earphone, dia jual headset segala macam yang memang untuk perlengkapan gaming. Tapi nggak di situ doang, mereka juga ada jual barang-barang lain. Jadi dari situ kita memang ada collab. Nah di situ juga kita juga ada collab sama ada Space Esports. Jadi kayak mungkin udah nggak asing dengar Mobile Legends atau apa game-game yang lagi in, mereka bikin esports gitu ini. Jadi kita memang ada komunitas gaming, dan sebetulnya kalau offline events kita masih belum buat karena pas lagi mau launch ternyata sayang sekali ada corona ini terjadi. Jadi yang pasti kan kita nggak boleh kayak rame-rame. Kalau gaming kan pasti kan kayak sebelahan semua gitu kan, deket-deketan. Jadi ya kita lagi undur sebentar. Di samping komunitas gaming, kita juga ada komunitas fotografi. Di samping komunitas fotografi kita juga ada beberapa yang memang antusias di finance dan startup. Baik. Gitu. Kalau untuk komunitas seperti itu ya. Nah, untuk fasilitas kita di samping yang tadi aku bilang, kita ada networking, kita yang pasti juga ada memberikan workshop atau seminar, webinar. Kalau sekarang itu secara free ya, gitu. Meskipun di kemarin itu kita juga membuka, kalau misalkan ada yang mau berdonasi bisa transfer ke kita, nanti kita serahkan ke partner kita yaitu Ayo Bergerak. Itu Ayo Bergerak donasi, jadi dari kitanya memang free, tapi kalau misalkan ada yang mau bayar ya itu memang kebesaran hati dari orang-orang tersebut. Nah di samping workshop, networking, kita juga yang pasti fasilitasnya itu yang fasilitas kantor seperti biasa, di mana yang namanya orang mau kerja ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ataupun baby boomers yang kita bilang umur 30-an below 40 lah. Nah itu mereka misalkan timnya taruh yang maksimumnya 12 sampai 15 orang. Nah, jadi yang kita bisa bilang masih standar UMKM lah ya. Nah, di situ mereka itu pasti saya butuh kantor yang pasti nyaman, enak, tapi nggak pusing. Karena sekarang kita misalkan mau bikin kantor di rumah, mau bikin kantor sewa ruko, itu satu, sewa rukonya udah mahal. Kedua, ada pajak. Ketiga, semua utilities harus bayar sendiri. Keempat, harus renovasi sendiri. Dan kelima, kita juga memberikan all-in package-nya itu udah fasilitas sudah termasuk sama OB, resepsionis, nomor telepon, terus free kopi dan teh dan air. Dan juga yang pasti, saya sendiri juga ada buka restoran di bawahnya, gitu. Jadi kayak semacam satu gedung itu kayak sharing ekonomi, di bawahnya ada kafe yang Mas Gio kelola, juga di atasnya juga ada co-working space itu sendiri Mas ya gitu ya. Ya, sebetulnya kafe itu jadi, aku ada buat fasilitasnya kayak lounge-nya gitulah. Jadi keduanya saling terintegrasi ya. Jadi ketika memang para pekerja milenial itu ketika mau menikmati lounge, makan siang, itu bisa dekat sekali kafenya di bawah gitu ya. Menarik banget ya Mas Gio ya. Tadi bicara soal komunitas yang memangnya ada di Urban Space. Jadi Urban Space ini menjangkau seluruh, khususnya para pekerja milenial ataupun masyarakat lainnya, untuk memangnya menggunakan atau melihat ada sebuah co-working space yang menarik gitu ya, tentang ada komunitas, juga fasilitas-fasilitas yang diberikan nih sama Urban Space ini. Nah, Mas Gio, di dalamnya itu ada sebuah fasilitas tempat nih, misalnya kayak contoh kayak privat room gitu. Itu jenis-jenisnya apa aja sih Mas Gio di Urban Space itu? Terus jadi sama kapasitasnya gitu Mas Gio, berapa sih sebenarnya gitu untuk Jadi di tempat kita, kalau misalkan orang-orang yang udah nggak asing tentang coworking space, mungkin biasanya lihat coworking space tuh gede-gede ya, kayak di office tower, gimana.
Nah, kalau di Tangerang itu trennya sedikit berbeda. Yang tadi aku jelasin, kita itu di ruko. Betul. Nah, Oke. ruko yang jelas lebih nyaman karena di depan langsung di depan jalan. Jadi kalau mau bisnis bisa taruh di depan, awareness lebih enak. Tapi Oke. di kita itu produk-produknya ada 5 sekarang. Oke. Yang mungkin paling sering didengar itu virtual office ya. Virtual Betul. office itu practically udah jadi kayak punya kantor tapi nggak ngantor di situ. Jadi kadang kan Oke, kenapa aku betul. adain service ini karena sangat penting bagi online reseller, ya orang-orang yang jual barang di Tokped mungkin udah sukses, penghasilannya udah 2 digit juta, tapi kadang itu dia mengalami kendala. Kok kenapa saya itu susah banget mendapatkan kepercayaan dari customer gitu loh. Betul. Kayak customer nanya ini ngirimnya dari mana, kayak customer banyak yang takut modus penipuan zaman sekarang. Nah jadi itu pentingnya virtual office bagi orang-orang yang memang mau untuk mempunyai alamat kantor gitu. Betul. Kedua, kita ada yang coworking space-nya. Jadi coworking space itu memang hitungannya itu per orang, per kepala. Nah, jadi itu bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, bahkan bisa per tahun. Cuman kalau coworking space rata-rata bulanan sih. Nah, itu dengan kapasitas yang kita ada, nggak gitu banyak. Kita kapasitas maksimum hanya di 15 orang coworking space-nya. Betul. Nah, sekarang ya kira-kira keisi sekitar 70% lah kalau coworking space. Jadi sisa 30% kadang-kadang ada yang daily walk-in seperti itu. Betul. Nah, di samping itu ada yang namanya private office. Nah, private office itu seperti apa nih, Mas? Ya. Private office jadi kalau misalkan kita taruh aja kerja di kantor, kerja sama orang di bank atau di mana kayak gitu ya. Kita ngelihat ada kayak meeting room besar atau kayak room yang isinya itu kayak 5 orang atau 6 orang, kayak mereka pokoknya satu tim lah gitu ya. Nah, itu kalau di perusahaan besar kan memang semua karyawannya yang di dalam room maupun yang di luar, yang di cubicle itu memang karyawan itu semua. Uniknya coworking space, semua yang di dalam private room, beda room, beda perusahaan. Gitu. Nah, jadi mereka itu sewa satu room. Misalkan contoh kita ada room yang kapasitasnya untuk 6 orang, kita ada yang room yang kapasitas 4 orang, bahkan ada yang 10 orang. Nah, jadi kalau private room memang lebih ke arah bulanan ya, sewanya, dan juga kalau memang udah masuk yang private room kita treat as VIP customer, di mana VIP customer itu mendapatkan full fasilitasnya dan juga mendapatkan semua yang event-event yang kita bikin berbayar ataupun tidak, semuanya free. Nah, kalau di samping itu kita ada 2 produk lagi yang namanya meeting room. Nah, di Tangerang meeting room itu lumayan tinggi trennya ya. Jadi memang di Tangerang itu banyak banget UMKM maupun perusahaan yang sudah middle up ya. Itu contoh juga ada universitas-universitas. Mereka itu suka mengadakan meeting, dan kadang meskipun mereka mempunyai meeting room sendiri, mereka jenuh gitu mengadakan meeting di situ lagi. Nah, jadi mereka pergilah ke meeting room di coworking space. Kenapa? Bedanya itu apa? Nah, di tempat aku kenapa mereka lebih dan bisa langganan ya, ada yang seminggu sekali, yang 2 minggu sekali. Nah itu mereka ini itu merasa nyaman karena kita ada restorannya di bawah, dan aku nggak limit, kalau misalkan mau makan harus ke bawah. Nah kita mengadakan fasilitasnya juga, di mana mereka kalau mau pesan makanan itu ada PABX ya, tinggal telepon, makanannya diantar ke meeting room mereka juga boleh. Kalau nggak masalah, luar biasa gitu loh. Jadi ibarat kata kayak private meeting juga lah, kayak di restoran-restoran yang mahal. Betul. Nah, menarik ya. Menarik banget ya. Tadi ada jenis-jenis memangnya ruang-ruang tempatnya gitu. Mulai dari privat room ya Mas Gio ya, ada meeting room, virtual office begitu. Nah, ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri gitu kan untuk urban space. Nah, kalau dilihat itu biasanya tuh lebih sering yang request itu yang memangnya isi tuh meeting room tadi atau yang lainnya Mas Gio? Seperti apa tuh? Gimana berdasarkan kebutuhan gitu.
Ya, biasanya selama ini memangnya tentu semua jadi daya tarik ya fasilitas tempat tersebut ya, mulai dari privat room, meeting room. Tapi lebih dominan memangnya lebih cenderung apa tuh Mas Dio? Meeting room atau yang lain ya biasanya? Oke, jadi memang yang sebetulnya sih semuanya rame ya, tiga Betul, betul, fasilitas yang kayak ada betul. 4 produk yang tadi saya sebutin sih trennya mirip-mirip ya. Tapi kalau ditanya ramenya itu yang pasti daily. Contoh meeting room. Kenapa? Oke. Karena kalau private office itu sebetulnya jarang. Bisa jadi saya kayak closing mungkin 1 Betul. bulan 1 cukup gitu loh, 1 bulan 2 perusahaan. Karena Oke. memang mereka sewanya jangka waktu yang lumayan lama. Contoh minimum kalau di saya 3 bulan. Nah, jadi Oke. tapi kalau kayak yang sewa di private room di urban space rata-rata sih minimum Oke. 6 bulan sampai ada yang 24 bulan bahkan gitu loh. Oke. Nah, jadi Oke. di situ juga kalau misalkan meeting room bisa dibilang lumayan lah. Contoh rata sewanya sekitar 4 jam sampai 6 jam. Oke. Nah, Betul. itu per minggu kira-kira ada sekitar 5 sampai 6 ya dulu. Kalau sekarang ya kira-kira per minggu 2 sampai 3 lah. Alhamdulillah. Oke. Iya, Nah, itu masih ada request walaupun dalam keadaan situasi seperti ini ya, Mas Gio, begitu ya? betul. Kalau boleh diceritain Oke. sedikit, ini masa pandemi Boleh. ini justru Boleh banget, Mas. ada yang sedikit lucu, di mana tadinya pas masa pandemi ini kan aku mengajukan izin ke Pemda apakah masih boleh beroperasi gitu ya. Oke. Memang untuk kafenya nggak boleh beroperasi karena menjual makanan, tapi coworking space-nya alhamdulillah aku mendapatkan izin. Hanya coworking space yang kayak sharing space itu memang sementara di limit, tetap boleh tapi di limit nggak boleh terlalu rame. Tapi private office, meeting room semua jalan seperti biasa. Di masa-masa ini klien-klien saya itu banyak kan malah karyawan bank, karyawan yang kerja di adalah saya nggak bisa sebut brand ya, tapi mereka ini itu orang-orang yang memang kerja di perusahaan yang besar, mereka kerja di Jakarta tapi memang warga Gading Serpong atau Tangerang, mereka jenuh. Gitu loh. Jadi memang ini kan kita pandemi udah bisa dibilang jalan 2 bulan ya hari ini ya. Nah, jadi mereka udah mulai WFA bahkan dari awal Maret, ada yang dari tengah Maret. Itu mereka menjelang seminggu, 2 minggu di rumah aja. Yang namanya karyawan-karyawan rajin ya. Biasa keluar rumah jam 6, jam 7, nyampe kantor udah jam 8, jam 9 udah nyampe. Terus di rumah aja mereka itu kayak jenuh gitu loh. Jadi mereka tetap membiasakan diri keluar meskipun seperti ini. Dan ya saya kebetulan di masa-masa ini kan saya ada produksi masker, jadi saya juga memfasilitasi mereka yang pada datang untuk mempunyai masker gitu loh. Jadi ya jadi beberapa mereka yang memang selama pandemi ini saya berlangganan deh di urban space karena memang bisa dibilang paling murah juga gitu loh untuk kualitas yang memang beda gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih Mas Gio dari kita langsung bisa boleh jawab aja ya Mas Gio ya. Ya, Pradi ya. Ya, dari Pradi katanya kalau saya punya properti, apa bisa nih kerjasama dengan Urban Space? Oke, jadi di intro dulu Urban Space itu sebetulnya baru berdiri dari Desember tahun lalu ya. Jadi ya dihitung itu baru sekitar 5 bulan. Nah, di saat ini kita memang yang cabang pertama itu ada di Gading Serpong, tapi kita udah menjelang 5 cabang, di Gading Serpong udah ada 3 cabang, dan di BSD udah ada 2 cabang. Nah, kenapa bisa secepat itu gitu loh, kadang saya juga ngomong ke temen, ya lu investasi masa seberani itu. Nah, sebetulnya jujur aja aku investasi itu nggak sebanyak itu karena bekerja sama dengan property owners gitu loh. Jadi, zaman sekarang itu kontrak pertama dimulai dari teman sendiri. Nah, dia itu udah stres. Aduh, ini kok gue beli properti gitu loh. Gue udah invest, gue udah beli properti ini udah 5 tahun, 6 tahun, belum selesai nyicil, tapi malah harganya di bawah PPJB dulu gitu loh. Mau jual susah gitu loh. Jual BU pun nggak laku, sewain pun udah sewain sangat murah nggak laku. Kenapa gitu loh. Nah, memang aku ya udah nggak bisa dipungkiri memang ini kita lagi krisis dan juga properti juga lagi down banget ya.
Betul. Makanya sebetulnya di sini lahirlah urban space sama rent fix yang pasti gitu kan. Untuk Betul. orang-orang memang, aduh kok sewa tahunan susah, kita menyediakan servis bisa sewa bayar bulanan, bener nggak? Gitu loh. Oke, betul, betul. Nah, Betul di banget. sini saya bekerja sama dengan property owners itu. Jadi Betul. mereka daripada propertinya kosong, itu bukannya mereka itu hanya nggak mendapatkan duit, tapi malah mereka itu ada pengeluaran duit karena ruko itu yang pasti akan ada abonemen air, abonemen listrik dan IPL. Dengan ada abonemen berjalan seperti itu udah kayak istilah kata kayak surat telepon gitu loh, surat tagihan telepon yang Betul. minimum rata-rata per bulannya di 1 sampai 1,5 juta gitu loh. Itu per tahun udah sekitar 20 juta kan. Jadi kan sayang gitu kan. Nah, jadi di mana kayak aku di sini bilang ya kalau misalkan daripada bayarin sekitar belasan juta itu percuma hanya untuk properti yang kosong dan malah propertinya juga mati nggak hidup gitu loh, lumusan terus juga jadinya yang isi serangga segala macem, bagaimana kita hidupkan propertinya, siapa tahu propertinya udah hidup malah bisa lebih terjual gitu kan, lebih menjual. Nah, juga mereka-mereka juga nggak ada beban belasan juta itu dengan kita ubah menjadi urban space yang pasti gitu loh. Jadi kita berkolaborasi ya. Boleh kalau misalkan memang ada properti, kita sih masih fokusnya di ruko. Karena memang kita lebih motonya itu lebih membantu orang-orang yang memang memerlukan kantor dengan budget yang murah. Tadi jadi artinya tempat yang memangnya jadi sebuah ruang tempat yang ada di urban space itu punya kategori sendiri dari Privat Room, dari Virtual Office. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat urban space dan sahabat-sahabat Renfix bisa pilih tuh ya ruang seperti apa, co-working space seperti apa yang memangnya kalian mau pilih dan nikmatin fasilitas-fasilitas menarik ya. Ada per jam, per minggu ya, Mas Gio juga ada yang per bulan, bahkan per tahun. Jadi banyak banget nih fasilitas-fasilitas yang disiapin sama urban space. Mas Gio, ini ada yang mau tanya lagi nih, apa masih bisa co-working space dimonetisasi di masa pasca pandemi ini gitu? Oke, jadi kalau misalkan di masa-masa seperti ini, jujur kalau monetisasi bisa, tapi nggak banyak, gitu ya. Kan kalau dari sisi monetisasi berarti dari sisi bisnisnya ya. Dari sisi bisnisnya memang sebetulnya co-working space itu bisnis long term. Jadi bukan bisnis yang kayak kita berdagang ya. Kalau berdagang kan istilah kata kita beli, misalkan kita punya modal 1 juta, kita punya modal 5 juta, kita beli barang dan kita jual lagi, kalau habis ya uangnya langsung menjadi 10 juta gitu misalkan, ya kan? Nah, kalau co-working space itu investment jangka panjang. Nah, kalau di sini sebetulnya saya mendirikan co-working space bukan untuk duitnya doang. Kalau untuk duitnya mungkin saya nggak bakal kasih harga segitu. Ada banyak seperti misalkan Wing, Start Space, semua itu harganya bisa kadang-kadang mereka ada promo, tapi harganya yang pasti nggak sekita, di mana itu memang mereka buatnya keren dan memang ada harganya. Betul. Nah, kalau di saya di sini memang fokusnya yang tadi saya sudah jelasin, membantu orang-orang yang memang membutuhkan kantor budget gitu loh. Jadi networking-nya memang ada gitu loh. Dan dari situ kita memang lebih membantu. Untuk menjawab pertanyaan monetisasi bisa, di masa pandemi ini bisa. Kalau ditanya rugi atau enggak. Tapi memang di sini bedanya co-working space saya sama yang lain, saya di sini itu karyawan itu nggak banyak, gitu loh. Jadi saya sama partner saya berdua memang kita karyawan yang memang menjaga di tempat seperti resepsionis, OB seperti itu ada karyawan. Betul. Nah tapi kalau misalkan untuk orang yang mengatur acara, orang yang mengatur marketing semua, kebetulan saya dan partner saya berdua dan ada partner investor lain juga. Nah kita semua langsung turun tangan sendiri. Nah, di situ menyebabkan di mana kita budget kita, cost of funds kita itu nggak terlalu besar, gitu loh. Di mana memang kita yang tempatnya jujur ya kapasitas selama pandemi ini bisa dibilang co-working space, private office, meeting room kira-kira sekitar 60 sampai 70% lah okupansinya. Nah, jadi kalau di situ bisa dibilang masih sehat lah, masih sehat.
menarik banget ya obrolan kita, bincang-bincang kita. Nah, satu juga yang mau tanyain jauh lebih sangat penting dan menarik nih. Gimana sih Mas Gio dan Urban Space ini melihat perkembangan nih coworking space yang menjamur belakangan ini gitu ya. Gimana sih ini Urban Space ini menyikapi gitu. Apalagi Desember 2019 yang lalu kan Urban Space baru hadir ini. Itu gimana nih untuk melihat atau menyikapi perkembangan wabah banyak ya properti banyak coworking space yang bermunculan di Indonesia. Jadi kalau namanya berbisnis udah ya rata-rata orang mikirnya untuk berkompetisi saling sikut atau kayak gimana. Betul. Nah, di sini aku menyikapi coworking space kompetitor itu sebagai teman, ya. Sebagai teman. Contoh kayak saya jujur aja tempat saya itu bukan coworking space yang besar seperti yang tadi udah dijelasin. Jadi saya misalkan ada dapat klien perusahaan yang perlu coworking space itu contoh 45 orang. Betul. Ada yang kemarin butuh 60 orang. Saya dengan langsung lempar ke coworking space yang di daerah situ juga, di daerah Tangerang sini. Tanpa meminta komisi, contoh kemarin ke Start Space gitu loh. Jadi dari kita itu semuanya berteman dan juga kadang itu bikin event bareng. Nah, kenapa? Karena memang coworking space itu rata-rata kita memang membantu komunitas gitu loh, memberikan fasilitas dan juga wadah untuk komunitas duduk gitu. Nah, jadi di situ kita itu memberikan tempat-tempat tersebut dan di mana itu ya rata-rata coworking space sama. Jadi kita juga ada kadang bikin event bareng gitu loh. Contoh kemarin itu kita ada berkolaborasi sama Kumpul dan Startup Weekend itu untuk membuat startup besar ya. Nah, jadi di situ polanya bisa launch startup dari 0 dengan 54 jam. Nah, tapi itu memang materi-materinya dari Startup Weekend. Nah, kita sebagai community partner. Nah, di situ aku berkolaborasi dengan sekitar 20-an coworking space, ada Impala, ada Cohive, dan lain-lain. Itu kita semua bergabung untuk meramaikan satu event ini. Dan kita juga bukan cuma support community, tapi kita juga membantu untuk gather orang-orang yang bisa menjadi narasumber, contohnya investor-investor, pemilik venture capital, dan juga banyak narasumber-narasumber yang lain. Jadi kita kayak saling sharing koneksi, saling sharing orang lah di sini juga. Nah, jadi itu bagaimana kita menyikapinya semua. Nah, ya bisa dibilang ada beberapa yang memang mau sendiri karena mungkin mereka memang lebih jago marketingnya, nggak masalah. Tapi kalau aku sih yang namanya kita itu coworking space nggak jauh-jauh dari hanya menyediakan tempat ya. Nah, jadi tempat memang ya mungkin kalau misalkan bisa dipikir ya bisa juga ada yang nanya, emang kenapa kayak nggak mau bertanding sama sebelah? Contoh ini orang ada satu nih orang peminat, dia kan bisa kayak ngelirik sebelah, ngelirik ke kita juga. Nah, itu apa nggak tarik-tarikan gitu kan? Ya boleh tarik-tarikan, tapi ya saya itu bukan kayak ngejelek-jelekin sebelah, tapi saya hanya bisa ngebagus-bagusin tempat saya. Ya jadi kayak memberikan fasilitasnya, memberitahu apa yang kita kasih, dan juga yang pasti welcome orangnya untuk datang ke tempat kita dan lihat sendiri apa yang dia bakal dapat gitu kan ya. Oke, betul sekali. Gitu sih. Wow, luar biasa. Jadi Urban Space ini melihat bahwa komunitas-komunitas yang hadir, coworking space yang hadir itu sebagai rekan dan sebagai teman untuk saling bekerja sama gitu. Jadi Urban Space ini hadir untuk merangkul berbagai komunitas gitu kan dan menawarkan keunikan keunikan dan memangnya dengan komunitas dengan fasilitas tersebut yang diberikan sama Urban Space. Apakah dengan adanya new normal karena pandemi akan memberatkan coworking space yang costing investasi awal tinggi seperti WeWork, GoWork, Cohive contohnya? Akankah bisnis mereka tetap sustainable dan profitable? Nah, gimana Mas Gio? Kalau ditanya bisnis mereka tetap sustainable atau profitable, saya jujur kurang bisa menjawab dengan pasti. Tapi kalau ditanya pandangan saya,
mereka juga memberikan beberapa diskon yang lumayan bisa dibilang banting harga, ya. Oke. Sama kan mereka juga sistemnya berkolaborasi dengan property owners, tapi mereka bedanya ya mungkin mereka lebih besar, mereka mempunyai koneksi yang lebih kuat, mereka lebih mungkin kayak Kohive mempunyai koneksi konglomerat seperti Sinarmas gitu kan. Nah, jadi kalau dari situ ya mungkin ada keringanannya dari pemilik properti juga, kita nggak tahu. Nah, kalau di situ yang pasti kalau dibilang sustainable agak susah juga, karena yang pasti mereka kan di office tower, yang pasti membutuhkan tempat yang lebih besar di mana karyawan yang lebih. Nah, itu karena kita yang namanya karyawan itu kita yang pasti harus memberikan gaji yang minimum THR gitulah ya. Nah, terus sama gaji-gaji yang kayak UMR itu haruslah kayak UMR di Tangerang sendiri ya, semua udah tahu berapa. Nah, itu kan kalau misalkan dikali lipatkan ada berapa kan itu berat banget ya untuk usaha yang bisa dibilang bukan profitable banget lah gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan memang di sini kita itu fokusnya bukan untuk mencari profit seperti contoh kita bikin pabrik atau kita berdagang. Itu profitnya itu beda. Tapi di sini kita itu lebih mencarinya itu investasi jangka panjang. Kalau coworking space. Itu di pandangan aku sama beberapa temen yang juga bikin coworking space. Nah, jadi investasi jangka panjang, kalau misalkan memang contoh anak muda siapalah gitu, kita nggak tahu, yang memang pengen bisnis, pengen kaya cepet. Nah, itu coworking space bukan bisnis yang benar ya. Nah, jadi kalau coworking space ya kita bisa bilang kita lebih fokus di propertinya yang sustain, bukan profitnya yang sustain. Gitu loh. Yang penting kita bisa menyanggupi untuk bayar karyawan, dan kita bisa menyanggupi untuk balik modal dari renovasinya selama ya sekitar 2 tahun itu sudah bagus. Di samping itu ya kita pasti memperbesar dan memperbanyak cabang. Itu memang udah terima coworking space. Oke. Luar biasa penjelasan dari Mas Gio. Nah, Mas Gio ngelihat keadaan seperti ini, COVID seperti ini gitu kan. Ini pasti memukul sekali gitu, maksudnya tuh terkena sekali ya dampak bisnis kita gitu ya di Indonesia gitu. Nah, terus bagi urban space sendiri tuh gimana sih cara atau strategi kreatif apa gitu yang dilakukan urban space untuk tetap survive, untuk tetap mengoptimalkan, untuk tetap sinkron semuanya ini tetap berjalan. Apa sih strateginya, strategi kreatifnya Mas Gio? Iya, itu sama-sama tuh kepada IG for Working, dia bilang terima kasih. Jadi untuk kalau ide kreatif, nah kita kan sebetulnya bukan bisnis yang bisa dibilang bisnis yang contoh menjual mood kepada orang. Maksudnya menjual mood itu contoh kita menjual barang seperti contoh hijab atau apa, itu kan kita bisa ya bikin kreatif seperti apa, kayak hijabnya dibikin bagus atau apa, cara marketingnya berbeda. Tapi kalau kantor atau properti itu ya practically propertinya gitu, propertinya sudah bagus atau sudah seperti itu, mau kita marketingin seperti apa ya tetap seperti itu. Di samping itu orang-orang yang memang membutuhkan kantor, mereka itu kalau misalkan di zaman era seperti ini, contoh UMKM banyak sekali yang mengalami kesulitan monetization juga kepada perusahaannya sendiri. Nah, jadi dari situ juga kalau dibilang kita marketingin untuk kita punya space ya, itu sebetulnya bisa dibilang 90% percuma gitu loh. Kayak kalau misalkan kita mau bakar duit ke online marketing, atau kita mau endorse, di mana endorse agak nggak mungkin ya, atau kita misalkan mau bikin apapun, itu 90% bakal kebuang gitu aja. Kenapa? Karena minatnya udah pasti turun. Dan apalagi, dan juga kenapa 90%? Karena bisa dibilang sebagian besar minatnya berturun karena ekonomi lagi kurang, sebagian besar di sisanya itu juga berkurang karena nggak boleh keluar dari rumah zaman sekarang gitu loh. Dimana memang statistiknya dari pergerakan bahwa
banyak startup atau UMKM yang memang misalkan masih seumur saya, masih umur 20-an, masih tinggal sama orang tua. Mereka itu juga nggak boleh keluar, gitu kan. Soalnya ya misalkan memang kalau anak muda kena corona, masih banyak yang nakal, masih banyak yang berani nongkrong di warkop atau di mana. Mereka merasa nggak apa-apa, oh ya kalau gue kena corona mungkin ya umurnya gue lebih pendek gitu kan, dan mereka masih santai, masih cuek. Nah jadi dari situ bisa menjelaskan bahwa marketnya itu untuk fresh market udah hilang. Nah tindakannya aku apa? Tindakannya aku di sini itu membuat yang pasti webinar-webinar, salah satunya seperti ini. Ya terima kasih Renfix sudah menjadi salah satunya. Sama-sama Mas Gio, makasih Urban Space. Oke. Ya, nah jadi workshop-workshop yang memang bisa membantu, di mana itu juga aku memberikan free. Nah, kalau misalkan dibilang mau nyari duit, mau banget. Lihat lirik kiri, lirik kanan, kok mereka bisa kayak bikin workshop yang perlu bayar, berbayar segala macam. Nah, kita menyediakan free karena memang kembali ke motonya Urban Space adalah kita menyediakan wadah bagi orang-orang yang memang butuh gitu loh. Jadi di masa-masa seperti ini ya sudahlah kita kayak kasih beberapa fasilitas ini seperti free. Di samping webinar-webinar seperti ini, kita juga yang pasti kalau untuk meramaikan tempat tersebut, kita hanya fokus di online ya. Di online kita ya memang ada posting. Kita memang ya memang dari awalnya kita ada bekerja sama Google Media ya. Jadi dari Google tersebut juga ada lumayan banyak traffic yang memang menyediakan, dan alhamdulillah juga klien-klien kita selama ini ada sekitar 170 review yang memang diberikan di Google Maps kita bintang 5. Luar biasa. Jadi dari situ mungkin masih ada aja lah orang setiap hari yang ngontek buka nggak gitu segala macam. Nah jadi memang kalau misalkan zaman-zaman hari-hari ini ditanya bekerja seperti biasa atau enggak, operasionalnya tidak seperti biasa disebabkan karena kafe yang di bawah kan harus tutup unfortunately ya. Nah jadi kadang-kadang ada orang datang udah masuk kok tutup gitu loh, padahal yang tutup cuman kafenya yang di bawah gitu. Kafenya betul. Ya kan, dia telepon, oh buka, tinggal naik aja ke atas gitu loh. Kadang juga aku minta resepsionisnya untuk bantu jaga di bawah aja, jaga di kafenya untuk kayak welcome orang-orang yang memang datang dan mau kerja gitu ya. Nah jadi sementara sih kita seperti itu, dan memang sebetulnya ada wejangan dari pemerintah untuk nggak terlalu boost marketing, karena terakhir dari Pemda Tangerang ada datang ke Urban Space karena aku mengajukan perizinan ya, kita kan memang berbisnis harus ada izinnya ya. Betul. Ya, aku mengajukan perizinan untuk tetap bisa beroperasi. Di situ dia datang untuk menganalisa, dan di situ memang ya dengan occupancy kita waktu dia datang itu yang datang di tempat kita kira-kira 40-an%. Dari situ dia bilang jangan terlalu di boost marketing lagi, jangan terlalu rame, karena memang di masa PSBB ini ya kita kalau bisa menjarakkan satu sama lain yang nggak kenal, gitu loh. Nah, makanya sebetulnya kalau untuk di coworking space kita juga menjarakkan, kalau bisa juga meeting room. Jadi kalau misalkan kadang ada orang, nah ini ada unggulnya lagi nih masa-masa PSBB, kalau misalkan ada apa tuh Mas Gio? Ada yang butuh coworking space. Kalau misalkan rata-rata ada 2 orang atau 3 orang doang coworking space, mereka cukup bayar harga coworking space, tapi aku kasih private office untuk sehari, gitu loh. Kenapa? Karena dari pemerintahnya juga memberikan izin bahwa ya kalau misalkan contoh 2 atau 3 orang ini kan mereka kenal ya, mungkin dari rumah bareng atau mungkin dari mana bareng. Ya mereka bakal bareng-bareng terus. Percuma juga kalau kita pisah-pisahan di sini, nanti mereka satu mobil juga balik ya gitu kan. Nah tapi yang menyebabkan kalau misalkan saling nggak kenal, terus mereka duduk bareng, apalagi sebelahan seperti di coworking space seperti biasa, itu yang dibikin jarak. Nah jadi kadang kalau misalkan ada yang datang, nih satu grup 2 atau 3 orang, ya kadang-kadang ada 6 orang, itu aku kasih di meeting room, udah pakai harga coworking space 50.000 per orang per hari, pakai aja seharian
gitu loh. Wow, Kadang-kadang seperti itu. luar biasa, mantap, Ya, mantap. kalau ditanya untung Oke, atau enggak sih udah jelas rugi ya. Soalnya kan itu AC nyala gitu ya. AC nyala betul. seharian. Kalau cuma 2 orang ya berarti aku cuma dibayar 100.000 gitu kan. Udah Hmm, jelas, udah Oke, jelas rugi gitu kan. yes. Jadi ya gitulah. Jadi artinya Urban Space tetap beroperasi, terus namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah dengan adanya social distancing, dengan adanya physical distancing itu ya, Mas Gio ya. Ya, dan kita juga ada ya per Betul, minggu kita mengadakan fogging kayak begitu-begitu. Terus kita juga betul. Oke. apa kayak hand sanitizer itu ada segala macam kayak gitu. Betul. Oke. Nah, menarik banget ya tadi yang udah dijelasin sama Mas Gio tentang cara atau strategi kreatif yang dijalankan sama Urban Space. Salah satunya mengadakan seperti live Instagram bersama Renfix, bersama Urban Space, juga adanya webinar-webinar free yang memang ya banyak banget ya nilai-nilai edukasinya ya Mas Gio gitu. Seperti itu ya Mas ya. Nah, Ya. lalu kita masuk ke pertanyaan terakhir Mas Gio. Mas Gio tadi Mas Gio sempat bicara soal usia Mas Gio yang 20-an nih. Kita pengen tahu nih sebenarnya tepatnya berapa nih. Terus kok kita bisa bilang ini tokoh yang menginspirasi lah di usia 20-an ini sudah bisa menjadi bisa merintis startup seperti Urban Space yang sesukses Urban Space ini. Terus apa sih sedikit nih kiat-kiatnya untuk teman-teman sahabat Renfix yang sedang menyaksikan kita nih. Oke, jadi kalau dibilang sukses belum. masih bau kencur lah. Jadi kalau misalkan bisa dibilang kalau Urban Space sebetulnya ya alhamdulillah puji Tuhan juga sukses itu karena yang pasti kita kalau contoh kita taruh kita di posisi customer ya. Betul. Kita punya keperluan tapi kita datang ke satu tempat untuk membeli barang atau untuk membeli servis sesuatu. Tapi dari situnya itu cuma fokusnya duit gitu loh. Dinego, nego, tapi ya tetap aja kan kelihatan ya orang yang memang fokusnya oke, kalau lu mau di sini lu bayar duit segini, kalau enggak gua nggak butuh. Itu kan ada pedagang-pedagang begitu ya. Kalau di sini aku fokusnya ya fasilitas. Oke, ini berikan ini, ya harga kita segini. Kadang-kadang ada yang waduh kemahalan. Aku bukan kayak kadang ada yang bilang kemahalan, aku bukan ini kita ada harga diskon segini, bukan seperti itu, tapi aku malah kembalikan budget kalian berapa. Mas Gio, oke. Tadi terputus ya. Oke, nggak masalah. Oke. Mas Gio, menarik banget tadi penjelasannya. Mas Gio, satu pertanyaan terakhir nih mengenai coworking space ya Mas Gio ya. Soal nanti harapan kedepannya apa nih untuk untuk Urban Space untuk melihat perkembangan ke depan pasca situasi ini selesai, pasca pandemi ini selesai, gimana nanti harapannya ke depan nih untuk Urban Space? Oke, jadi harapan saya tetap berjalan seperti ini, seperti biasa, tapi bedanya hanya lebih banyak cabang. Jadi kalau bisa dijelasin seperti itu karena memang bisa dibilang lumayan banyak orang yang udah BU karena mungkin usahanya itu gara-gara pandemi ini hancur bur. Nah, di situ aku mengadakan beberapa bisa dibilang movement ke beberapa property owners. Jadi mereka ini itu punya ruko di sini. Ya aku practically bantuin mereka untuk mengelola ruko-rukonya ini tersebut. Jadi harapannya adalah secepatnya buka di Urban Space cabang-cabang baru di Jakbar, di Jakut, di Japus itu nanti secepatnya buka, di Karawaci juga. Nah jadi tempat-tempat ini itu yang pasti membantu orang-orang untuk mendapatkan kantor yang legit tapi murah. Ya harapannya ya cepat penuh. Udah itu aja. Jadi tetap optimis membangun sebuah coworking space, sebuah komunitas yang memangnya mendukung semua ranah bisnis coworking space itu sendiri. Dan pastinya ditunggu nih nanti Urban Space di seluruh Indonesia nih. Ya artinya amin. Ya Mas Gio ya. Nah sebetulnya sih harapannya kenapa buka, ada yang tanya kenapa nggak fokus di satu lokasi dibikin besar aja, contoh di satu lokasi yang udah sukses, yang udah ketahuan peminatnya besar, kenapa nggak ekspansi ke ruko sebelahnya aja yang kayak bikin satu tempat jadi gede.
Oh, betul. Nah, kalau di sini sebetulnya aku fokusnya itu bukan satu tempat besar, karena punya satu Betul. tempat besar, terus kadang-kadang ya memang coworking space kan itu orang-orang nggak di situ tiap hari, meskipun dia sewanya Betul. bulanan, kadang ada yang nggak datang tiap hari gitu kan. Yes. Nah, aku tuh sebetulnya kurang suka ngelihat tempat yang besar tapi sepi ya, gitu loh. Nah, jadi lebih enak ya nggak kecil-kecil amat, tapi ya kelihatan ada keisi, ada komunitasnya, ada manusianya gitulah ya, ada kehidupan di situ. Jadi kenapa nggak bikin besar? Karena itu. Nah, kenapa juga bikin banyak? Ada alasannya, karena kedepannya ya mungkin dimulai dari kuartal 3 atau kuartal 4 tahun ini, aku mau mulai ngadain satu fasilitas baru di mana orang-orang yang memang bulanan di coworking space urban itu bisa kerja dimanapun. Jadi misalkan taruh aja kayak Mas Didi nih, Mas Didi misalkan member Urban Space di Gading Serpong. Nanti Mas dengan punya membernya, Mas bisa kerja dimanapun cabangnya Urban Space, dan mungkin butuh meeting room bisa meeting di sana dan mendapatkan rate khusus gitu. Oke, siap. Nah, menarik banget. Menarik banget ya. Ntar saya pengen ajak lah teman-teman di rumah, teman-teman yang kuliah, teman-teman dimanapun, teman-teman diskusi, teman-teman kenalan. Jadi untuk memanfaatkan atau menggunakan, mencoba untuk ke urban space gitu. Kita cobain nanti coworking space. Oke, Mas Gio, kita makasih banget nih, makasih banyak udah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang sama Renfix. Ulasannya sangat mengedukasi, menginspirasi, dan banyak banget ya hal-hal yang kita gali nih. Banyak banget informasi penting nih mengenai coworking space, mengenai prospek ke depan, khususnya untuk urban space sendiri. Oke, Mas Gio, terima kasih banyak nih Mas Gio. Sebelumnya kita mau juga ngucapin makasih juga ya Mas Gio ya sama teman-teman yang udah hadir nih di udah bertanya, udah juga hadir di live Instagram Renfix. Nah, oke, Mas Gio, sekali lagi kami ucapin terima kasih. Renfix, salam buat teman-teman Urban Space, salam sehat untuk Mas Gio dan teman-teman di salam sehat. Renfix, dan salam sehat. Thank you Mas Gio. Thank you Mas Gio Urban Space. Thank you. Sampai jumpa. Oke, thank you. Ya. Oke. Missing someone